Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yahya Yunus Yaskur, presensi 33 dari kelas 12 MIPA 2. Saya siswa dari Sekolah SMA Negeri 2 Semarang. Setelah ini, kita akan belajar bersama materi biologi. Yuk, simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran biologi kelas 12 semester 1 mengenai materi pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 cara, yaitu pembelahan sel secara amitosis atau tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan, ataupun secara mitosis dan meiosis yang melalui tahapan-tahapan pembelahan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang pembelahan sel secara meiosis. Oh iya teman-teman, alangkah baiknya kalian juga harus memahami terlebih dahulu apa itu pembelahan secara amitosis dan secara mitosis, agar bisa lebih memudahkan pembelajaran kita tentang materi ini. Yang pertama, apa sih definisi tentang pembelahan sel secara meiosis? Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel kelamin dan berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Pembelahan sel secara meiosis bisa juga disebut sebagai pembelahan reduksi. Mengapa disebut pembelahan reduksi? Karena dalam proses pembelahannya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, meiosis sendiri mempunyai 2 periode pembelahan, yaitu meiosis 1 yang terdiri dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Lalu dilanjutkan pada meiosis 2 yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang nanti menghasilkan hasil akhir pembelahan sel secara meiosis 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Yang pertama kita akan membahas tentang meiosis 1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, meiosis 1 terdiri dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Oh ya teman-teman, di meiosis 1 inilah terjadinya reduksi atau pengurangan jumlah kromosom sel induk. Mari kita ulas setiap tahapannya satu persatu. Mulai dari profase 1, tahapan ini bisa juga disebut dengan tahapan terlama. Pada tahap inilah dibagi menjadi 5 subfase lagi. Seperti yang ada pada gambar, yaitu ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Oh iya, mungkin bisa saja nanti teman-teman menemukan istilah lain. Seperti leptonema, itu sama saja dengan leptoten, zigonema sama saja dengan zigoten, pakinema sama saja dengan pakiten, diplonema sama saja dengan diploten. Untuk yang diakinesis, tetap saja diakinesis. Yang pertama ada leptoten. Pada tahap inilah benang-benang kromatin memendek dan menebal berubah menjadi kromosom. Lalu zigoten, di mana kromosom kemudian saling berpasangan dengan homolognya dan membentuk sinapsis. Selanjutnya pakiten, yang mana kromosom homolognya menduplikasi sehingga nantinya terbentuk 4 kromatid yang disebut tetrad. Setelah itu diploten, di mana kedua kromosom homolog yang saling berpasangan memisahkan diri sehingga terjadi pindah silang atau crossing over yang disebut kiasma. Dan terakhir pada tahap profase 1 ini yaitu diakinesis, ditandai dengan 2 sentriol sampai pada kutub yang berlawanan serta ditandai juga dengan membran inti dan nukleolus menghilang. Setelah tahapan profase 1 yaitu pada tahapan metafase 1 ditandai dengan kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Selain itu, serat spindle atau benang-benang spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Selanjutnya, pada tahapan anafase 1, seperti pada gambar, kromosom homolog akan terpisah dan setiap kromosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan.
Pada tahap inilah terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pemisahan kromosom homolog. Akhir dari meiosis 1 yaitu di tahap telofase 1. Di tahap inilah kromosom telah menuju kutub masing-masing. Pada tahap inilah juga membran inti dan nukleolus mulai terbentuk kembali. Tahap telofase 1 diakhiri dengan terjadinya sitokinesis, yaitu pembentukan plasma membran untuk memisahkan sitoplasma, atau yang bisa juga disebut dengan pembelahan sitoplasma. Nah, hasil akhir dari meiosis 1 inilah terbentuk dua sel anakan yang sifatnya haploid atau N. Setelah tahapan telofase 1 selesai, selanjutnya adalah meiosis 2. Tahapan-tahapan dari meiosis 2 adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita mulai dari yang profase 2. Di tahap ini ditandai dengan sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu membran inti sel mulai menghilang dan benang-benang spindle mulai terbentuk. Setelah profase 2, ada tahap metafase 2, di mana kromosom bergerak berjajar dan beraturan di bidang ekuator. Lalu juga ditandai dengan mulai tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Tahapan selanjutnya yaitu anafase 2. Di tahap anafase 2 ditandai dengan kromatid yang berpasangan saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Akhir dari meiosis 2 yaitu di tahap telofase 2, di mana membran inti dan nukleolus mulai terlihat kembali. Lalu, pada bidang pembelahan terbentuk sekat yang membagi sitoplasma menjadi dua bagian, atau yang biasa disebut dengan sitokinesis. Nah, hasil akhir dari pembelahan sel secara meiosis inilah terbentuk 4 sel anakan yang sifatnya haploid atau N, yang masing-masing memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel tumbuhan dan hewan. Meiosis ini terjadi di dalam alat reproduksi, yaitu pada pembelahan sel kelamin ataupun sel gamet. Pada tumbuhan berbiji, meiosis terjadi pada putik dan kepala sari, sedangkan pada manusia ataupun hewan terjadi pada testis atau ovarium. Nah, begitulah bagaimana proses pembelahan sel secara meiosis terjadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.